وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah masuk di tanggal berapa? 12 dari bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kemarin lusa kita ada di tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian barusan saja tanggal 11. Kedua-duanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Inna a'dhamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar thumma yaumul qar." Sesungguhnya seagung-agungnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari nahar dan hari qar, yakni tanggal 10 dan tanggal 11 Zulhijjah. 11 Zulhijjah itu awal dari hari tasyrik. Saat ini kita juga masuk di malam ke-12-nya, berarti tersisa sekitar 2 hari, di mana Nabi menyebutnya ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari di mana kita makan, minum, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hadis yang lain Nabi menyampaikan, fa'aksiru fihinna minat takbiri wa tahlili wa tahmid. Perbanyak oleh kalian ya bertahlil, perbanyak oleh kalian bertakbir dan juga bertahmid. Jadi hari-hari ini para jamaah sejatinya adalah hari-hari untuk kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara zikrullah adalah duduk di majlis ilmu. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hilaquz zikir. Majelis ilmu itu adalah halaqah zikir. Kenapa? Karena di dalamnya pasti dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, diajarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itulah hakikat daripada ilmu. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ilmu itu adalah firman-Nya Allah, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pemahaman serta pengamalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini sebelum dan juga sesudahnya dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Karena ini masih hari-hari raya, maka ada sunnah untuk saling mengucapkan tahniah, ucapan selamat. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, menerima amal saleh kita semua, dan Allah menganugerahkan keberkahan, keistiqomahan ya di kesempatan-kesempatan berikutnya insyaallah taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita ngajinya tematik dulu ya. Karena ada yang pesan yang ringan-ringan saja Ustaz. Gini. Yang ngaji ringan itu ngaji apa Pak? Baik para jamaah, kita tunda dulu pembahasan tazkiyah nufusnya.
Kita akan bahas satu tema. Ini sekedar judul saja ya. Judulnya apa? Jangan banyak menoleh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini sebagai refleksi ya. Ketika kita itu menyelesaikan ibadah-ibadah besar. Walhamdulillah, Ramadan sudah kita lewati dengan beragam amal soleh di dalamnya. Nanti masuk Syawal, ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kemudian masuk Dzulqa'dah, ya masuk bulan suci yang berturut-turut 3 bulan sampai nanti bulan depan Muharram. Ini sejatinya musim-musim ketaatan, musim-musim kebaikan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu setelah itu bukan berarti kita berhenti dari ibadah. Nanti masuk bulan Muharram, ada sekian banyak fadilah-fadilah dari beberapa amalan yang dianjurkan di bulan Muharram. Namun selepas bulan Muharram, ya, maka kita sejatinya tetap butuh semangat ya di dalam beramal saleh. Karena kalau kemudian kita lepas dari bimbingan, kita khawatir kemudian semangat itu menjadi luntur. Ya, semangat itu menjadi kendor. Kemudian akhirnya kita terlalaikan ya dari kesibukan beribadah. Padahal sejatinya semua waktu bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang punya iman kepada kehidupan akhirat, semuanya berharga. Semuanya istimewa dan utama. Namun memang ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala lebih utamakan. Karena sesuatu yang mahal pada diri kita itu ya umur kita, kan begitu. Karena dia modal dasar untuk kita bisa meraih keuntungan. Kalau modalnya disia-siakan, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan? Maka pada dasarnya seluruh waktu itu istimewa bagi orang-orang yang punya iman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semangat itu harus tetap terjaga. Ya, terkadang kita sebagai manusia yang lemah iman merasa kalau sudah melakukan sesuatu yang dianggap besar itu sudah seolah-olah selesai, kita menjadi sosok yang luar biasa berhasil dalam kebaikan. Untuk selanjutnya leha-leha lagi, santai-santai lagi. Untuk selanjutnya kemudian terlena lagi dengan kehidupan dunia. Nah, ini berbahaya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan bimbingan ini, motivasi ini harus selalu kita jaga di dalam jiwa dan raga kita. Karena sejatinya hidup dan kehidupan itu adalah perjalanan. Kita ini kan sedang berjalan, Pak. Menuju kemana ya? Bapak-bapak sedang pada kemana ini? Hah? Ke masjid. Siapa yang bilang ke masjid? Kasih hadiah nih. Ini. Ini hadiah ini awet 1 tahun insyaallah. Alhamdulillah ya, anak-anak senang sama masjid, itu bagus Pak. Ya, daripada senang HP, senang nongkrong di kafe, gitu kan. Kalau senang dengan masjid, alhamdulillah. Maka buat masjid itu masjid yang ramah anak. Jadi bagaimana anak-anak itu senang doyan sama masjid, gitu ya. Ya walaupun kadang mereka mucil, namanya juga anak-anak, anak kecil. Tinggal orang tuanya saja mengarahkan. Yang jadi masalah itu kalau sudah jenggotan, sudah ubanan, masih mucil di masjid. Nah, itu namanya masa kecil kurang bahagia. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi hidup itu perjalanan. Kalau kita sadar hidup ini perjalanan, berarti kalau kita sedang safar, sedang perjalanan, kita mesti ngerti panduan, kan begitu.
Kalau kita tidak ngerti panduan, maka kita akan berjalan tanpa arah. Kata orang, ngikutin ibu jari saja. Nah, ini berbahaya. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jika seseorang itu mengerti, menyadari bahwa hidupnya adalah perjalanan, maka perkara yang mendasar dan penting untuk dia miliki adalah bagaimana dia mengetahui panduan perjalanannya. Mana jalan yang mengantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan, dan mana jalan yang menyimpang dan mencelakakan. Kalau orang tidak ngerti panduan, berbahaya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, beliau menyampaikan tentang bahayanya tidak mengetahui jalan kebenaran. Beliau sampaikan al-jahlu bit-tariq wa afatiha wal maqsud yujabut ta'abul katsir ma'al faidatil qalilah. Ketidaktahuan seseorang, atau bahasa lainnya kejahilan seseorang terhadap jalan kebenaran dan juga rintangan-rintangannya, juga kejahilan seseorang sehingga dia tidak memahami maksud dan tujuannya, ini akan menghasilkan kepayahan yang sangat. Di samping itu, faidah yang akan dia dapatkan pun akan sangat sedikit. Begitu orang itu kalau tidak ngerti panduan menuju ke tempat tujuan. Maka hadirin jamaah dirahmati Allah, hidupnya akan penuh dengan kepayahan dan sedikit faidah yang bisa dia dapatkan. Ya, makanya jangan kaget ada orang sudah tua belum ngerti sholat. Ada orang sudah bau tanah, kata orang, belum ngerti baca Quran, ya belum mau tergerak, ya belajar agama, belum mau mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nggak ngerti tujuannya, nggak ngerti panduannya. Nah, ini berbahaya sekali. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, jalan hidup yang benar itu hanya satu. Itulah jalannya Allah dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkisah, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, thumma qala hadza sabilullah, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, thumma qala hadhihi subul wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi, thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khatta khututan, beliau membuat sebuah garis lurus di hadapan para sahabat Nabi. Lalu kemudian beliau bersabda, apa kata Nabi? Hadza sabilullah. Garis lurus ini, jalan yang lurus ini adalah jalannya Allah. Kemudian beliau membuat garis lain pada sisi kiri dan juga sisi kanan dari garis lurus ini. Membuat garis-garis yang banyak di kanan dan juga di kirinya. Sambil Nabi bersabda, sedangkan ini adalah jalan yang sangat banyak. Jadi ketika Nabi menyebut jalan lurus, Nabi menggunakan kalimat mufrad, kalimat tunggal. Hadza sabilullah. Ini jalan, satu jalan Allah yang lurus. Sedangkan garis kanan di kiri, Nabi menyebutnya dengan subul. Dan ini adalah jalan-jalan yang banyak sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poinnya di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Pada setiap jalan yang berbelok dari jalan lurus tadi, apakah kanan ataukah ke kiri, maka pada setiap jalan itu ada setan yang mengajak. Di kalimatnya dengan kalimat yad'u ilaih, mengajak, mendakwahi.
orang-orang yang sedang menempuh jalan lurus itu supaya belok ke kiri atau belok ke kanan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau menukilkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yakni di surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Lihat, Allah menyebut dengan subul, jalan-jalan yang berbelok tadi, ke kanan atau ke kiri. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak itu, yang membelokkan kalian dari jalan Allah yang lurus. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Begitu para jamaah. Hadis ini memberikan pelajaran berharga kepada kita semua bahwa di antara rintangan kehidupan itu adalah banyaknya godaan untuk kita tidak fokus kepada tujuan. Di antara rintangan kehidupan, banyaknya godaan yang mengakibatkan kita tidak fokus kepada tujuan. Tujuan kita menempuh jalan yang lurus ini. Karena di redaksi hadis yang lain, jalan lurus ini, hadirin jamaah dirahmati Allah, itulah jalan Allah yang finishnya adalah di surga. Sedangkan jalan yang berbelok ke kanan dan ke kiri itu, jalan-jalan yang mudah dibuka, mudah orang itu kemudian terpesona dengan jalan-jalan itu akan menjadikan kita finish di dalam neraka. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berarti poinnya di sini, hati-hati dengan godaan saat kita menempuh jalan Allah yang lurus. Kenapa? Karena di kanan kirinya itu penuh dengan godaan. Kalau kita tergoda, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya kita nyoba untuk berbelok dari jalan Allah yang lurus itu, na'udzubillah. Maka menoleh saja jangan. Apalagi kemudian mencoba untuk berbelok. Menoleh saja jangan. Kenapa? Karena dengan banyak menoleh, kita bisa juga celaka. Betul tidak Pak? Coba antum naik motor, jalannya lurus, tapi antum banyak noleh. Ke kanan, ke kiri, gitu ya. Ada istri orang, dilihat, begitu kan? Ada yang bening-bening dilihat, ada jajanan dilihat. Ada orang itu punya trik jualan, jangan tengok kanan. Pernah lihat Pak? Iya. Itu maksudnya larangan atau justru trik supaya kita itu tergoda? Yang mana ini Pak? Itu larangan atau memang pancingan? Pancingan supaya kita itu betul-betul nengok. Kalau sudah nengok, penasaran kan begitu. Kalau sudah penasaran, akhirnya pengen nyoba. Nah begitu. Gambarannya begitu. Orang-orang yang sedang menempuh jalan Allah yang lurus ini bukan tanpa rintangan, bukan tanpa hambatan. Jalan tol itu orang menyebutnya bebas hambatan. Pertanyaannya, apakah iya benar bebas hambatan? Ternyata kan enggak, kenyataannya enggak. Kadang hambatannya itu karena monoton, lurus terus. Akhirnya orang ngantuk. Nah itu kan hambatan juga. Nah lebih-lebih secara maknawi saat orang itu menempuh jalan Allah yang lurus, ini bukan tanpa hambatan. Ingat, di kanan di kiri dari jalan Allah yang lurus ini ada setan yang manggil-manggil kita, ngajak-ngajak kita supaya belok. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama, ini di antara rintangan keistiqomahan itu kasratul iltifat. Banyak menoleh.
Ini hissiyan wa ma'nawiyan. Baik secara indrawi, baik secara maknawi. Yang namanya banyak noleh itu bahaya tidak? Bahaya para jamaah. Secara indrawi ya, antum kalau jalan banyak noleh ke kanan ke kiri, rawan celaka enggak? Rawan celaka. Itu loh jalan kaki. Bagaimana kalau antum berkendaraan? Begitu ya? Bagaimana kalau antum berkendaraan? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tahu kuda, Pak? Delman itu. Kenapa suka ada ini? Apa ini? Kacamata kuda itu. Hah? Mana? Ada yang pernah punya kuda? Itu kira-kira fungsinya apa? Supaya apa? Nah itu, supaya tidak ke sini, supaya tidak ke sana kan? Dia fokus saja. Fokus menunggu perintah. Apa supir kuda itu namanya? Kusir. Pokoknya gimana perintah kusirnya? Dia lurus saja. Kalau kata kusirnya belok, baru dia belok. Nah begitu para jamaah. Itu hissiyan. Secara indrawi begitu. Kenapa? Untuk keselamatan. Ya. Prosedur keselamatan. Ya kuda kalau banyak kanan ke kiri nanti bahaya. Nah lebih-lebih secara maknawi dalam hidup ini juga begitu. Kalau kita terlalu banyak menoleh ke kanan ke kiri, waliyadzubillah, ketemu teman lama waktu sama-sama jahiliyah, itu kadang ada godaannya. Kita nostalgia yuk. Kita kan sekarang sudah berhijrah nih. Kali-kali lah kan enggak apa-apa. Kita mucil lagi kayak dulu gitu kan. Nongkrong di mana begitu kan, atau ketemu teman perempuan. Nih banyak kasus Pak. Acara reuni itu sering jadi biang masalah. Saya pernah disuruh ngisi pengajian acara reunian sekolah. Orangnya sudah tua-tua 40 tahun ke atas. Tapi tiap tahun mereka itu ngadain acara reunian. Misalkan reuni alumnus SMK 3 tahun 90 misal. Nah itu luar biasa. Itu panitianya sampai bilang ke saya, Ustaz tolong singgung-singgung masalah kholwat, masalah pacaran gitu ya. Masalah pintu-pintu kepada perzinahan. Kenapa dibahas itu Pak? Ustaz, acara reunian gini sering jadi biang masalah. Ya, terutama bagi mereka yang CLBK itu Pak. Cinta lama belum kelar. Cinta lamanya belum kelar. Jadi ketemu mantannya dulu di sekolah gitu kan. Woi, sekarang dia sudah jadi bos, ya sekarang dia sudah punya perusahaan. Nanti ngelihat teman perempuannya juga begitu. Kok Masya Allah semakin cantik, dulu biasa saja. Akhirnya terjadilah itu. Banyak kasus itu. Akhirnya rumah tangga berantakan dan begitu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu kan hambatan, rintangan kehidupan. Nah ini bisa terjadi kepada siapapun. Bisa terjadi kepada siapapun. Nah ini fitnah. Para jamaah. Maka hati-hati jangan banyak menoleh ke kanan ke kiri. Kenapa? Karena kita khawatir ketika menoleh akhirnya tertarik, akhirnya penasaran, akhirnya kita coba-coba untuk berbelok dari jalan Allah yang lurus, ternyata ketagihan, akhirnya semakin jauh. Kalau sudah semakin jauh, waliyadzubillah. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berat bagi kita untuk kembali ke jalan Allah yang lurus itu. Dan para ulama juga menegaskan bahwa orang yang banyak menoleh itu merupakan kelemahan mental. Itu termasuk aib yang ada pada seorang hamba. Bisa menjadikannya terjatuh ke dalam keraguan yang kemudian berkelanjutan. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia tidak fokus lagi ke tujuan utamanya. Ingat, tujuan utama kita menempuh jalan Allah yang lurus ini sampai nanti kita mati. Jangan coba-coba belok kanan, jangan coba-coba belok kiri. Kalau kemudian kita banyak menoleh, sekedar banyak menoleh, waliyadzubillah, ya.
Dikatakan oleh para ulama, kasratul iltifat tanqudu al-azaim. Banyak menoleh itu bisa merusak tekad. Banyak menoleh itu bisa merusak tekad. Dalam dunia usaha saja kan begitu, Pak. Orang kalau terlalu banyak dengerin masukan, akhirnya nggak jalan-jalan kan begitu. Ya tidak, Pak? Ya, antum mau bikin perusahaan, misalkan mau bikin usaha. Nanti teman-teman bilang begini, teman-teman bilang begini. Nanti ada orang bilang begini. Akhirnya nggak jalan-jalan, begitu kan? Mandek di tengah jalan atau bahkan gagal ya secara total. Maka perhatikan. Ya, para ulama sering mengumpamakan ya dengan keadaan kijang bersama dengan anjing pemburu. Kijang. Siapa yang tahu bahasa Arabnya kijang? Kalau anjing pemburu, anjing bahasa ininya apa? Kalbun, kolbun, pakai kaf ya. Kalau anjing pemburu, kalbun, lanjut. Kalbus sayd. Ya, kalbus sayd itu anjing pemburu. Nah, para ulama mengumpamakan ya, keadaan kijang bersama dengan anjing pemburu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Antum tahu kijang? Kijang, barakallahu fikum. Kijang itu dia punya dua kaki belakang ya, yang sangat kokoh dan kuat. Dia punya kaki belakang itu sangat kuat. Di kita ada kan ininya ya. Kalau antum melewat jalan minyak itu, ya mirip-mirip kan, yang ada tanduknya. Itu dipelihara di situ di dekat kilang. Taib para jamaah. Nah dia sebetulnya punya kaki belakang itu sangat kokoh. Jadi lompatannya itu sekali lompat dia bisa menjangkau beberapa meter. Sehingga kalau kemudian dia dikejar sama anjing pemburu ataukah sama mangsanya, dia sejatinya sudah punya perangkat untuk bisa lolos dari sergapan. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Namun karena si kijang ini banyak noleh, dia sering noleh. Saya sudah kekejar belum ya? Saya sudah kekejar belum? Hadirin jamaah dirahmati Allah. Dia banyak noleh ketika di tengah-tengah larinya. Maka hadirin jamaah dirahmati Allah, ketika dia banyak noleh, dia melihat taring itu dari anjing, ya, anjing pemburu itu yang kemudian merusak konsentrasinya. Sehingga lompatannya itu tidak maksimal. Dan akhirnya hadirin jamaah dirahmati Allah, anjing pemburu ini bisa memangsanya. Kenalah dia. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara banyak menoleh. Nah itu bahayanya banyak menoleh. Allah itu sudah memberikan banyak sekali perangkat kepada kita untuk kita bisa masuk surga. Ya, kalau dirincikan banyak sekali kasih sayang Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala sejatinya mendorong kita, membimbing kita, memandu kita supaya masuk surga. Allah berikan akal, Allah berikan hati, berikan fitrah. Allah utus para nabi dan rasul. Begitu kan? Allah berikan waktu, kesempatan, usia dan umur kepada kita semua. Dalam waktu yang cukup sejatinya untuk kita bisa berbekal diri. Sehingga kita selamat finish di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan pahala dari amal soleh itu berlipat ganda. Berbeda dengan dosa yang dilakukan. Orang melakukan satu dosa, maka dosanya satu. Tapi bisa jadi lebih berat urusannya ketika dilakukan di waktu-waktu atau di tempat-tempat istimewa. Tapi tetap bandingannya dengan kebaikan itu jauh sekali. Ini mic-nya. Kenapa, Pak? Oh, lagi di stand. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kebaikan itu, satu kebaikan minimalnya 10 kali lipat pahala kebaikan. Jadi kalau hitung-hitungan ini saja para jamaah,
Sebetulnya potensi besarnya kita ini kemana? Ke surga atau ke neraka? Ke surga, Pak. Ke surga. Ditambah bapak moyang kita dulunya juga di surga. Sehingga kalau kita pulang di akhirat itu harusnya ke surga. Nah itu para jamaah. Satu kali kebaikan kita kerjakan, dilipat gandakan 10. Sedangkan dosa tetap 1. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berarti kan bandingannya jauh ini. Jadi kalau orang itu nggak bisa masuk surga, fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia celak kecuali dirinya sendiri. Karena peluangnya terlalu besar. Kasih sayang Allah terlalu besar. Memberikan semua fasilitas kepada manusia supaya masuk surga. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan banyak menoleh. Jangan banyak menoleh. Fokus dengan tujuan kita di depan. Ya, fokus dengan tujuan kita di depan. Bagaimana kita nanti saat dijemput oleh malakatul maut, kita dalam keadaan terbaik. Membawa bekal iman, membawa bekal Islam, membawa bekal takwa yang terbaik. Nah, salah satu caranya tadi, jangan banyak menoleh ke kanan, ke kiri. Sabar, tetap kokoh dengan tujuan kita di depan. Ya, karena terlalu banyak godaan di kanan dan di kiri kita. Jangan tergoda dan jangan coba-coba, jangan penasaran, apalagi kemudian sampai beneran kita berbelok. Yes, karena kalau kita coba berbelok, kita khawatir semakin jauh. Kita khawatir semakin jauh. Kalau sudah semakin jauh, berat bagi kita untuk kembali ke jalan Allah yang lurus tadi. Kemudian jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang paling banyak dibaca Nabi apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Di satu redaksi, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan ya atau palingkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Nah, ini doa yang seharusnya tiap kita berdoa kepada Allah, kita tidak melupakan doa-doa seperti ini. Kemudian berusaha untuk terus ya bergaul dengan orang-orang saleh, bergaul dengan orang-orang saleh. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Semalas-malasnya kita para jamaah, jangan ninggalin majelis ilmu. Antum di Balikpapan hidup ya, kok enggak ngaji? Itu namanya apa? Hah? Terlalu ya. Keterlaluan para jamaah. Coba satu hari ada berapa jadwal kajian? Hah? Di Balikpapan ini. Antum orang Balikpapan enggak ngaji, keterlaluan. Ya. Ini afwan ya, kita sampaikan karena penyakit orang ngaji itu merasa senior sedikit sudah hilang dari edaran majelis ilmu. Ya. Merasa senior sedikit, gitu ya. Hilang dari majelis ilmu. Nah, itu bahaya itu, penyakit. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena kalau lepas dari kajian, lepas dari menuntut ilmu agama, kita khawatir kita ini menjadi sergapan yang paling empuk bagi siapa? Bagi syaitan. Kenapa? Karena kita minggir dari atau memisahkan diri dari rombongan. Nah, ini berbahaya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Dan orang-orang bermasalah itu rata-rata bukan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Bermasalah sama istrinya, bermasalah rumah tangganya. Ini orang-orang yang sudah lama enggak kelihatan di majelis ilmu. Ya. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hidayah ini mahal ya. Dan mendapatkan hidayah itu perkara berat. Lebih-lebih menjaga hidayah. Ngaji sunnah itu bukan klaim. Ya. Saya ngaji sunnah kok. Ya. Saya ahli sunnah. Begitu ya. Artinya gini, kalau orang ngaku begitu, itu otomatis ahli surga enggak?
Otomatis ahli surga, ikhwan. Anak kan satu firqah yang selamat dari 73 firqah yang ada. Tapi sekedar klaim saja. Sekedar klaim. Pasti surga? Nggak ada kepastian. Kalau sekedar klaim saja semua orang bisa mengklaim. Saya ahli sunnah, saya sunni, saya salafi. Semua orang bisa bilang begitu. Yang jadi masalah, apa buktinya? Buktinya apa? Apa yang sudah kita buktikan di hadapan Allah bahwa kita ini ahli sunnah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ciri khas ahli sunnah, ya, mereka itu selalu berada di lingkaran ilmiah. Selanjutnya amaliyah. Selanjutnya da'awiyah. Dan mereka orang-orang yang kokoh menjadi firqah najiyah. Kan begitu. Antum kalau belajar usul salasa di bab pertama itu menjelaskan 4 kewajiban. Kewajiban berilmu, kewajiban beramal, kewajiban berdakwah, kewajiban bersabar atas semua rintangan. Baik rintangan ketika belajar ilmu agama, rintangan ketika mengamalkan ilmu, rintangan ketika mendakwahkan ilmu dan amal saleh. Sabar. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Ya, saat nanti kita lepas dari musim-musim ketaatan, musim-musim ya kebaikan, ya. Dan sisa 1 bulan ke depan, bulan Muharram, di mana banyak sekali panduan dari Allah dan Rasulnya untuk kita memakmurkan bulan Muharram dengan sebaik-baiknya amal. Maka selepas itu, ya, jangan sampai kita terlena. Ya, bimbingan itu harus tetap ada pada diri kita, motivasi harus kita jaga, ya, karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setan itu, ya, mereka sangat berpengalaman bagaimana menyesatkan manusia. Dan tentu kita selalu memohon petunjuk, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan syaitan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, barangkali ini saja yang bisa disampaikan. Ya, semoga yang sedikit ini menjadi refleksi bagi kita semua. Ya, jangan merasa bahwa kita ini sudah banyak amalan. Ya, jangan merasa bahwa kita ini sudah banyak bekal. Ya, jangan merasa kita sudah yang jadi paling ikhlas, paling nyunnah, begitu ya. Tapi teruslah tumbuhkan semangat ya untuk kita terus meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, masih ada waktu tidak? 4 menit. Ini masih ada kalendernya, Pak. Siapa yang pengen hadiah? Sisa 4 lagi. Yang paling sepuh siapa di sini, Pak?